Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin kita sama-sama merasakan kasih karunia Tuhan yang tak pernah berhenti dan selalu berada bersama-sama dengan kita. Dan saat ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam Mazmur 95 ayatnya yang kedua berkata, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Ya, dengan firman ini menjelaskan kepada kita untuk selalu memuji Tuhan dalam nyanyian dan bersorak-sorai untuk namanya. Dan saat ini kita sama-sama memuji Tuhan dan sama-sama menyembah Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji
Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami bermazmur, kami nyanyikan pujian bagimu Tuhan. Oh haleluya. Kami bermazmur bagimu, kami angkat suara kami dan memuji namamu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kami menyembah, kami tinggikan namamu Tuhan. Oh haleluya. Yes Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau adalah Gembala yang baik, Engkaulah Tuhan yang layak kami agungkan, kami tinggikan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami mau mengawali hari kami bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah yang terlebih besar, Tuhanlah yang sanggup melakukan segala perkara yang ada di hadapan kami. Bapa, biarlah firman pagi hari ini seturut dengan sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami tahu apapun yang Tuhan firmankan akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berdoa sungguh setiap kita dapat
bersuka cita sepanjang hari, kita selalu ditolong oleh Tuhan. Bahkan penyertaan Tuhan tak henti-hentinya Bapak Ibu Saudara merasakannya. Dan saya berdoa sungguh setiap kita selalu excited di dalam Tuhan, selalu excited dalam melayani, excited dalam memuji memuliakan Tuhan, dan kiranya pengalaman pribadi saudara dengan Tuhan akan selalu luar biasa. Amin. Hari ini saya akan share dari kisah seorang anak yang bernama Samuel. Dan judul pagi hari ini adalah A Good Servant, pelayan yang baik. Saya akan bacakan ayatnya dari 1 Samuel ayat yang pasal yang ketiga. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Nah, setelah Eli sedang tidur, Samuel merasa ada suara yang memanggil dia. Dan Samuel mengira bahwa Eli lah yang memanggil Samuel berulang-ulang, berkali-kali. Tapi setelah itu, setelah Samuel mendatangi Eli dan bertanya, tapi ayatnya yang 9 berkata demikian. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebagai hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana. Wow, amazing. Dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Saudara, pernah rindukah saudara dipanggil oleh Tuhan, kita mendengar suara Tuhan secara audible, kita dipanggil Tuhan, bukan dipanggil Tuhan secara fisik ya. Maksud saya dipanggil Tuhan, kita mendengar suara Tuhan memanggil setiap kita nama demi nama. Wow, ini amazing. Samuel yang menjadi pelayan Tuhan sejak kecil, sejak ia usia 12 tahun. Nah, ia melayani Tuhan di bawah pengawasan Eli yang adalah imam besar di Silo. Tugas Samuel adalah menjaga tabut Allah dan memelihara lampu rumah Allah. Jadi setiap hari Samuel menyalakan lampu atau obor ya pada zaman itu. Dia menyalakan obor, dia menyalakan lilin. Tapi sebelum mereka tidur, tugas Samuel adalah mematikan lampu rumah atau obor atau lilin tersebut, yaitu mengisinya dengan minyak setiap sore supaya tetap menyala sepanjang malam. Nah, jadi yang di luar, yang di tembok luar, Samuel harus mengisi minyak di sore hari agar di luar tetap menyala, tapi bagian di dalam dimatikan. Nah, Israel pada masa itu berada dalam situasi yang kacau tanpa hukum, di mana setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Wah, ini justru mereka melakukan apa yang Tuhan tidak sukai, karena mereka berbuat apa yang benar menurut mereka pada saat itu. At least ketika mereka tidak tahu itu baik atau benar, mereka melakukan saja tanpa takut akan Tuhan.
Sudah lama Tuhan tidak menyatakan diri melalui penglihatan ya, seperti yang ayat yang kita baca tadi. Namun kemudian Tuhan mendengarkan suaranya. Tuhan memanggil Samuel tiga kali. Tuhan memanggil Samuel dan 3 kali pula Samuel mengira bahwa Eli yang memanggil Samuel pada saat itu. Ia memang belum pernah menerima penyataan firman Tuhan secara langsung. Setelah panggilan yang keempat kali atas petunjuk dari Eli, atas petunjuk dari Imam Eli, Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Pernahkah kita duduk sejenak, meluangkan waktu, mengorbankan waktu terbaik kita dalam sepanjang hari untuk Tuhan, untuk kita duduk, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Saya rindu setiap saya dan Bapak Ibu Saudara melakukan hal tersebut. Terkadang ketika kita berdoa, kita terus yang banyak ngoceh sama Tuhan. Kita banyak memohon ini, memohon itu, minta ini, minta itu. Kita membuat keputusan sendiri. Kita terus yang ngomong. Tapi mari saya mengajak saya pribadi dan keluarga saya serta Bapak Ibu Saudara untuk boleh duduk diam dan berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Biarlah Tuhan berkata. Saya percaya Tuhan dapat berbicara dalam audible, dalam hati saudara. Saya percaya karena Tuhan selalu memiliki banyak cara, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Amin. Nah, rupanya Tuhan memiliki rencana tertentu atas Israel dan atas Eli serta keluarganya. Allah begitu marah atas tindakan keluarga Eli pada saat itu. Dalam pelayanan mereka sebagai imam, Eli tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tapi Eli melakukan apa yang ia anggap benar. Itu sebabnya Allah begitu marah. Karena itu ia berkeputusan untuk mengakhiri kepemimpinan Eli dan keluarganya sebagai imam. Nah, akibat segala dosa yang mereka perbuat, akibat segala tindakan yang mereka berbuat semena-mena, yang mereka anggap benar, yang notabene-nya adalah salah. Begitu marahnya Allah, sehingga tidak ada yang bisa mengubah keputusan tersebut. Karena Allah sudah berbicara melalui Samuel, baik melalui menebus kesalahan dari korban sembelihan maupun korban sajian. Tuhan berkata, itu tidak akan menghapuskan dosanya, dosa Eli dan keluarganya. Kemarahan Allah ini menjadi suatu peringatan keras bagi saya dan Bapak Ibu Saudara dan kita semua yang masih ada di dunia ini, bahwa lihatlah, Tuhan memandang serius dalam pelayanan. Tuhan memandang serius dalam kekudusan. Tuhan memandang serius bagi setiap kita yang melayani dengan kekudusan. Itu sebabnya kita perlu menjaga integritas kekudusan dalam pribadi kita masing-masing. Kita lemah, kita perlu Tuhan. Kita tidak kuat, kita perlu kekuatan Tuhan. Kita tidak memiliki knowledge, kita perlu hikmat Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang kita lakukan bagi pelayanan kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang melayani di home cell,
Bapak Ibu Saudara yang melayani di rumah Tuhan, di pelayanan kids, youth, college, bahkan di ibadah raya. Mari memiliki integritas dan karakter kekudusan. Jangan melakukan apa yang kita anggap benar. Saya percaya senior pastor kita, Pastor Roni, selalu mengarahkan banyak hal bagi kita di rumah ini dalam pelayanan. Dia sebagai otoritas, dia sebagai tangannya Allah bagi kita semua. Dia terlebih dahulu diberi hikmat oleh Tuhan untuk dia boleh menyampaikannya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai pemimpin di rumah ini dan keluarga di rumah ini. Itu sebabnya kita perlu menjaga integritas dan karakter tersebut. Bukan semena-mena dalam pelayanan, datang sesukanya, pelayanan sesukanya, mau suka pelayanan atau enggak. Bukan seperti itu. Kita perlu disiplin dalam hidup, kita perlu disiplin dalam karakter, kita juga perlu disiplin dalam kekudusan maupun dalam melayani. Kita perlu mendisiplinkan diri. Karena setiap kita yang dipercayakan oleh Tuhan, akan Tuhan percayakan lebih apabila kita dapat dipercaya dalam hal yang kecil. Haleluya. Nah, kemarahan Allah ini menjadi suatu warning, suatu peringatan bagi setiap kita semua. Lihatlah bagaimana Allah memandang serius pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Imam Eli dalam pelayanannya. Pelayanan kepada Tuhan bersifat kudus adanya. Oleh karena itu, tak seorang pun pelayan Tuhan yang boleh mencemari pelayanan itu. Pelayanan kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kita mencemari pelayanan yang Tuhan percayakan dengan dosa. Karena dosa itu najis adanya, firman Tuhan bilang. Saya percaya ketika kita dipilih oleh Tuhan untuk melayani, kita perlu memikul salib kita. Kita harus menyangkal diri kita. Karena setiap kita tahu bahwa kita adalah pribadi yang lemah tanpa Tuhan. Marilah kita hidup menyerahkan diri di hadapan Tuhan, berpengharapan dalam Tuhan, dan berintegritas untuk hidup yakin dengan iman tanpa ragu di dalam Tuhan. Dengan demikian Tuhan akan menyatakan segala kuasanya, segala kekuatannya, segala kelimpahan. Tuhan akan bukakan tingkap langit kita. Karena kita hidup dalam Tuhan tanpa cemar dan kita hidup melayani Tuhan. Bukankah ada sebuah lagu yang kita semua kenal adalah hidup ini adalah kesempatan. Mari, masih begitu besar kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk melayani. Seumur hidup kita, selagi kita sehat, mari kita melayani Tuhan tanpa adanya dosa. Terlibat atau tidak terlibat dalam pelayanan sekalipun, kita perlu hidup kudus. Terlibat atau tidak terlibat dalam pelayanan, kita perlu beriman dalam Tuhan. Kita harus berpengharapan dalam Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala sesuatunya. Kita harus memang menjaga kekudusan kita. Namun, dari bacaan yang kita baca hari ini, apa yang Samuel dengar dari Tuhan untuk dia menyampaikan sesuatu kepada Imam Eli, menyampaikan pesan yang daripada Tuhan, bahwa orang-orang yang melayani Tuhan harus serius menjaga kekudusan serta tidak membiarkan
dosa mencemari pelayanan kita semua. Biarlah firman pagi hari ini menguatkan kita, menyadarkan kita, membuat kita berjaga-jaga, membuat kita lebih hati-hati dalam bertindak, dalam berkata-kata, dalam berbuat sesuatu. Biarlah kita berhati-hati dalam keseharian kita. Amin untuk firman Tuhan. Kiranya pesan dari Samuel, pesan dari firman Tuhan yang saya bacakan dapat menegur saya dan menegur Bapak Ibu Saudara, menguatkan saya dan menguatkan juga Bapak Ibu Saudara semua sepanjang hari, bahkan seumur hidup. Amin untuk firman Tuhan, dan sampai jumpa di saat teduh hari esok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan.